Pemirsa, informasi menarik dan terpercaya kembali lagi hadir ke hadapan Anda. Bersama saya Andi Razak Effendi, inilah informasi realitas selengkapnya. Pemirsa, terkait viralnya seorang ayah yang mengunggah video meminta keadilan dan tidak terima atas putusan hakim dan tuntutan jaksa di Kabupaten Lahat, ketika tim pencari fakta tanpa batas melakukan upaya konfirmasi ke berbagai pihak pada Jumat 6 Januari 2023. Tim media realitas melakukan konfirmasi setelah viralnya berita kasus pemerkosaan terhadap siswi di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Lahat. Pada Kamis siang, awak media melakukan upaya konfirmasi kepada pelaku yang berasal dari Desa Padang Kandis, Kecamatan Mula Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Keluarga pelaku tidak ada dikarenakan keluarganya sudah ke kota Lahat. Menurut keterangan istri Kepala Desa Padang Kandis, sedangkan Kepala Desa sendiri lagi tidak ada di rumah, ujar istri Kepala Desa dengan ramah. Setelah informasi demi informasi yang didapati, sepertinya keluarga pelaku enggan untuk ketemu dengan media. Maka tim dari media realitas pun memutuskan untuk melakukan upaya konfirmasi kepada keluarga korban yang ada di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ketika awak media ketemu dengan ibu kandung korban serta ada dua orang laki-laki yang tak lain adalah paman korban menurut keterangan dari mereka. Namun disayangkan ibu korban pun enggan banyak komentar. Padahal tim media ingin membantu dan sepertinya ada yang disembunyikan. Hal ini jelas ketika ada paman korban yang datang dan menjawab pertanyaan wartawan. Ibu korban pun langsung melarang untuk banyak berbicara. Sehingga paman korban pun beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan kami yang sedang melakukan upaya menggali fakta. Serta ibu dan paman korban yang satunya banyak diam menutup informasi dan beralasan ayah korban pun masih di Lahat, pungkas ibu korban. Setelah keesokan harinya, tepat pada hari Jumat, tim pencari fakta media realitas melakukan upaya konfirmasi dengan pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Lahat yang diterima oleh Dias selaku Humas di Pengadilan Negeri Lahat. Dias menjelaskan kepada awak media terkait putusan yang diberikan oleh putusan Pengadilan Negeri Lahat. Hakim yang bersangkutan telah memutuskan perkara tersebut dengan seobjektif mungkin, yang pasti memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan juga barang bukti yang dihadirkan. Terkait kesalahan si anak ketika menangani kasus anak-anak, kita tetap merujuk ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ketika kita menangani kasus tentang anak. Sehingga kita tidak bisa memandang secara perspektif korban akan tetapi juga anak sebagai pelaku, di mana undang-undang tersebut selaras dengan filosofinya bahwa kita memutuskan suatu perkara itu memperhatikan terbaik untuk anak, dan itu sudah dilakukan oleh hakim yang memutuskan perkara. Dan yang pastinya kita menghormati keputusan hakim itu dan tidak bisa menilai benar atau salah. Yang pasti keputusan itu sudah seobjektif mungkin, pungkas Dias. Sedangkan pihak dari Kejari Lahar sendiri ketika dikonfirmasi oleh wartawan pada Jumat yang diterima oleh Kasipidum yang bernama Frans Mona SHMH, menjelaskan alasan jaksa penuntut umum tuntut 7 bulan pertama bahwa pelaku merupakan anak-anak dan anak itu masih sekolah berstatus pelajar aktif, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta baru yaitu video, foto, dan chatting. Dan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang PPA, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan menghindarkan pembalasan serta pelindungan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang PPA, anak dalam proses peradilan berhak tidak ditangkap dan ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dan anak juga berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak. Dan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, ujar Kasipidum Frans Mona SHMH. Jadi yang bisa disampaikan adalah hakim yang bersangkutan sudah memutuskan perkara tersebut dengan seobjektif mungkin. Yang pasti dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh juga dari
alat bukti dan juga barang bukti yang dihadirkan. Di situ kan juga ada keyakinan dari hakim yang mengadili perkara tersebut terkait dengan kesalahan si anak ya. Yeah. Karena kan yang namanya anak sebagai pelaku ini juga dia ketika diadili kita merujuknya tetap ke Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dalam menangani perkara anak juga kita tidak hanya melihat dan memandang dari perspektif korban, akan tetapi juga anak sebagai pelaku. Di mana di dalam undang-undang tersebut itu kan selaras dengan filosofinya bahwa ketika kita memutus suatu perkara itu kita juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dan itu juga sudah dilakukan oleh hakim yang bersangkutan. Pastinya kami tidak bisa mengomentari putusan tersebut benar atau salah, karena kan kita harus menghormati putusan hakim itu sudah diputuskan dengan seobjektif mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, maaf, dengan Ibu siapa ini, Bu? Saya dengan Dias. Selaku? Saya Humas di sini. Oh, baik. Terima kasih waktunya Ibu Dias. Ya. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Andi Razak Effendi sekaligus kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.